Selamat siang Pak Gub. Ya, kepada minum kopi belum? Enggak, Pak. Pak Kadis? Apa hadir? Om Swastiastu, kawan-kawan media yang saya hormati dan yang saya cintai, saudarakan, terima kasih pada acara ini berkenan hadir yang siang. Kalau semuanya sudah pada makan siang, kalau belum maka Pak Kadis Kominfo bertugas menyiapkannya. Jadi supaya kita jamu kawan-kawan ini, karena selalu kita ajak capek urusan pemberitaan. Terima kasih selama ini telah memfasilitasi pemberitaan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dan khususnya yang sering sekali dilakukan secara bersama-sama adalah dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Saya perlu menyampaikan hal penting karena masa berlakunya SE Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali itu kan berlakunya sampai tanggal 4 Januari. Kemudian ada surat edaran dari Satgas Nasional, itu esensinya sama untuk Bali, berlaku sampai tanggal 8 Januari. Jadi karena itu yang berlaku adalah sekarang sepenuhnya surat edaran dari Satgas Nasional khusus untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang datang ke Bali, baik melalui transportasi udara, darat maupun laut. Jadi mengikuti surat edaran dari Satgas Nasional yang datang ke Bali itu dengan transportasi udara tetap memakai uji swab berbasis PCR, sedangkan yang lewat transportasi darat dan laut memang tetap memakai rapid test antigen seperti yang berjalan selama ini sampai tanggal 8 Januari yang diberlakukan oleh Satgas Nasional. Nah, berkaitan dengan itu, saya perlu menyampaikan pencapaian kinerja penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Satu, berkenaan dengan kebijakan pengetatan penerapan protokol kesehatan yang sudah dijalankan. Pertama, dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Kemudian B adalah surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari Natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Ini yang berlaku sebelumnya maupun juga yang akan berlaku terus ke depan. Dua, pencapaian penerapan protokol kesehatan dapat saya sampaikan, Provinsi Bali mencapai peringkat tertinggi dalam penerapan protokol kesehatan sesuai rapat dengan data yang disampaikan oleh Kepala BNPB atau Ketua Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19 Bapak Letjen TNI Doni Monardo dalam rapat
tadi pagi jam 9 yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur se-Indonesia. Pada rapat tersebut, Bapak Kepala BNPB, Ketua Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19 menyampaikan bahwa pertama, kepatuhan memakai masker dengan persentase mencapai 96,47%, tertinggi di Indonesia. Jadi Provinsi Bali itu tingkat kepatuhan memakai maskernya 96,47% itu tertinggi di Indonesia. B. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan persentase mencapai 91,95%, juga tertinggi di Indonesia. Jadi ini laporan dari Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19. Jadi pencapaian kita dalam penerapan protokol kesehatan dengan 3M itu kita Astukare tertinggi di Indonesia. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kalau bisa tepuk tangan. Kalau bukan HP bisa tepuk tangan dulu. Jadi ini luar biasa. 3. Sejalan dengan pencapaian yang tinggi tersebut, kepatuhannya yang sangat tinggi dalam penerapan protokol kesehatan tersebut, maka hasilnya juga sejalan. Sinkron. Di mana pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, A. Dari sisi penambahan kasus baru sangat terkendali, rata-rata 98 orang per hari. Ini data sampai tanggal 4 Januari 2021. Jadi rata-rata 98 orang per hari. Cukup terkendali gitu. B. Tingkat kesembuhan mencapai 90,96%, tertinggi di Indonesia. Data sampai tanggal 4 Januari kemarin. Saya kira hari ini sudah naik. Jadi 90,96%, tertinggi di Indonesia. C. Tingkat kematian juga sangat terkendali, cenderung menurun bahkan. Rata-rata kurang dari 5 orang per hari. Secara kumulatif mencapai 2,95% pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi dari 3 indikator ini, penanganan COVID-19 di Provinsi Bali termasuk kategori yang sangat baik. Kasus barunya terkendali, tingkat kesembuhannya sangat tinggi, dan tingkat kematiannya terkendali. Cenderung menurun, bahkan beberapa hari 0 yang meninggal. Jadi ini pencapaian yang bagus sekali di tengah-tengah kerisauan kita selama ini. 4. Penambahan kasus baru tertinggi terjadi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Jadi ada 4 kota yang penambahan kasus barunya kategori tinggi di Bali. 5. Pencapaian kinerja yang baik ini adalah berkat kerja keras dan kebersamaan dari para pihak, meliputi pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam 9 Udayana, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota se-Bali, masing-masing beserta jajaran, kemudian juga desa adat, desa, kelurahan, serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Bali.
Pencapaian kinerja yang baik ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini. Jadi ini sekaligus menunjukkan ternyata masyarakat kita di Bali ini patuh. Jadi tadi persentasenya sangat tinggi. 6. Khusus dalam kaitan pelaksanaan Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Bali telah berjalan dengan mengikuti Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020. Adapun yang dapat disampaikan berkenaan dengan hari libur dalam rangka Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 adalah A. Jumlah wisatawan yang datang ke Bali melalui semua pintu, baik transportasi udara, darat, dan laut, mencapai angka yang cukup besar, yaitu angkanya bagus ini, 366.666 orang yang datang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 3 Januari 2021. Jadi ini hitungannya sampai kedatangan 3 Januari 2021. Banyak ini, 366.666 orang. Namun secara umum mereka yang datang ini telah mentaati protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin, yaitu mengikuti uji swab berbasis PCR bagi pelaku perjalanan yang memakai transportasi udara dan uji rapid test antigen bagi pelaku perjalanan yang memakai transportasi darat dan laut. Jadi saya melihat betul-betul tertib. B. Saya juga mendapatkan laporan bahwa tempat-tempat jasa usaha pariwisata secara umum juga telah mentaati protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin. Itu.